Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel penuh inspirasi dan ilmu yang menenangkan hati. Hari ini kita akan mengupas kisah yang begitu menggetarkan jiwa, tentang sosok misterius yang menangis terseduh-seduh saat Rasulullah wafat. Siapakah dia? Dan apa yang membuat tangisannya begitu memilukan? Temukan jawabannya sampai akhir video ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan kalian. Share ke saudara kita agar lebih banyak yang tercerahkan. Komen di bawah untuk berbagi pendapat. Dan tentunya subscribe channel Al-Maghfirah Channel agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islam yang penuh makna dan hikmah. Rasulullah wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Detik-detik menjelang wafatnya, suasana Madinah sangat hening, seakan seluruh alam bersedih. Para sahabat duduk terpaku, memandangi wajah Rasulullah yang makin pucat, namun tetap memancarkan cahaya kedamaian. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang saat itu berada di sisi Rasulullah, menceritakan bahwa Rasulullah sempat menyebut ummati, ummati, menandakan bahwa bahkan di akhir hayatnya, beliau masih mengingat umatnya. Air matanya berlinang, bukan karena rasa sakit, tapi karena rasa cinta yang dalam kepada kita semua. Seketika suasana kamar Rasulullah dipenuhi kesedihan mendalam. Beberapa sahabat, termasuk Umar bin Khattab, tidak bisa menerima kenyataan ini. Bahkan Umar sempat berkata bahwa siapapun yang mengatakan Muhammad telah wafat akan dipenggal. Begitu besar rasa cinta mereka. Namun, di tengah-tengah suasana penuh duka itu, hadir satu sosok yang tak dikenal siapapun. Dia menangis begitu keras, tangisannya memecah keheningan. Tak ada yang tahu dari mana datangnya, namun air matanya tak henti mengalir, penuh rasa kehilangan yang sangat dalam. Tangisnya berbeda dari yang lain. Ada getaran ilahiyah dalam setiap seduhannya. Para sahabat yang melihatnya hanya bisa terdiam, tak berani mendekat, karena sosok ini memancarkan aura yang tak biasa. Siapakah dia? Mengapa begitu dalam kesedihannya? Beberapa sahabat mencoba menenangkan sosok tersebut, namun ia tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya duduk, memandangi jasad Rasulullah, lalu menangis. Tubuhnya bergetar, namun wajahnya tetap teduh. Tangis itu bukan hanya tangis kehilangan, tapi seperti tangis penyesalan dan cinta yang luar biasa. Ketika jenazah Rasulullah telah dikafani dan dimakamkan, sosok itu pun menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ia datang dalam duka, lalu pergi dalam senyap. Para sahabat pun hanya bisa saling bertanya-tanya, apakah itu manusia, malaikat, atau makhluk lain yang diutus Allah? Para ulama kemudian berselisih pendapat tentang sosok ini. Ada yang mengatakan ia adalah malaikat yang sangat mencintai Rasulullah. Ada pula yang mengatakan itu adalah jin muslim yang setia kepada Nabi. Tapi yang jelas, ia adalah sosok penuh cinta dan rindu kepada Rasulullah. Setelah kejadian itu, para sahabat berusaha mencari tahu siapa sosok misterius itu. Mereka bertanya ke setiap penjuru Madinah, namun tidak ada satupun yang mengenalnya. Bahkan para penjaga masjid dan orang-orang di sekitar rumah Rasulullah tidak melihat dia datang ataupun pergi. Hal ini membuat para sahabat semakin yakin bahwa dia bukanlah orang biasa. Beberapa sahabat seperti Abu Hurairah dan Ali bin Abi Thalib mendiskusikan kemungkinan bahwa sosok tersebut adalah malaikat. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ada malaikat yang tak pernah turun ke bumi, kecuali saat wafatnya Rasulullah. Mungkinkah ini yang mereka saksikan? Sebagian lagi menyebut bahwa sosok itu adalah jin muslim. Rasulullah pernah berdakwah kepada bangsa jin, dan sebagian mereka masuk Islam. Tidak menutup kemungkinan, jin yang dulu beriman kepada Rasulullah ikut bersedih dan hadir saat beliau wafat. Tangisannya bukan hanya sebagai rasa kehilangan, tetapi juga penghormatan terakhir kepada sang Nabi. Dalam beberapa kisah yang diceritakan oleh para tabi'in, disebutkan bahwa ada jin muslim yang menyampaikan syair duka saat Rasulullah wafat. Syair itu berisi ungkapan kehilangan, pujian, dan kerinduan kepada Rasulullah. Bisa jadi, jin yang menangis saat itu adalah penyair di kalangan mereka. Yang menarik, sosok itu tidak pernah berbicara. Ia hanya menangis. Ini membuat banyak orang beranggapan bahwa ia tidak ingin mengganggu prosesi wafatnya Rasulullah, hanya ingin menyampaikan kesedihan tanpa mencuri perhatian. Tindakannya menunjukkan adab yang sangat tinggi. Para ulama salaf kemudian mengabadikan kisah ini dalam beberapa kitab mereka. Ibnu Katsir, Imam Suyuti, dan Imam Nawawi pernah menyinggung perihal tangisan makhluk Allah atas wafatnya Rasulullah. Walau tidak disebutkan secara eksplisit siapa sosok itu, tapi kisahnya begitu menyentuh hati. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa sosok misterius itu bisa saja adalah wali Allah yang disembunyikan identitasnya. Seorang aulia yang begitu mencintai Nabi,
yang diberi karamah untuk hadir saat wafatnya Rasulullah sebagai bentuk penghormatan terakhir. Siapapun dia, yang pasti sosok ini adalah cermin cinta sejati kepada Rasulullah. Tangisannya menjadi pengingat bahwa kehilangan Rasulullah bukan hanya milik manusia biasa, tapi juga dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kisah ini pun menjadi bukti betapa besar kecintaan alam semesta terhadap Rasulullah. Tak hanya para sahabat, bahkan makhluk yang tidak dikenal pun ikut bersedih dan menangis. Ini adalah pelajaran besar bagi kita tentang rasa cinta yang tulus kepada Nabi Muhammad. Kisah tangisan sosok misterius ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati kepada Rasulullah bukanlah sekadar ucapan di bibir. Cinta itu dibuktikan dengan air mata, dengan rindu yang mendalam, dan dengan adab yang tinggi saat berhadapan dengan kenangan Rasulullah. Cinta kepada Nabi tidak harus selalu tampak dalam bentuk zikir atau bacaan syalawat yang keras, tetapi kadang tampak dalam tangisan diam, dalam rindu yang tak terucap, dan dalam ketaatan yang tersembunyi. Seperti yang dilakukan sosok misterius tersebut. Ia datang tanpa diminta. Ia hadir dalam diam. Ia menangis tanpa mengganggu. Ia pergi tanpa pamit. Tapi kehadirannya memberikan bekas yang mendalam bagi para sahabat dan bagi umat Islam yang membaca kisah ini hingga kini. Sosok ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana adab dalam berduka. Tidak berteriak, tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir. Hanya menangis dalam keheningan, karena tahu bahwa kehilangan Rasulullah adalah bagian dari rencana Allah yang agung. Banyak dari kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah, namun belum bisa meneladani akhlaknya. Cinta sejati bukan hanya pada perayaan Maulid Nabi, tetapi dalam keseharian, dalam sholat kita, dalam akhlak kita kepada sesama, dan dalam keikhlasan menjalankan sunnah beliau. Kisah ini menjadi refleksi bagi kita. Apakah kita benar-benar merasakan kehilangan atas wafatnya Rasulullah? Apakah kita benar-benar merindukannya? Jika belum, maka kita harus mulai membangun cinta itu dalam hati, agar kelak bisa bersamanya di akhirat. Sosok misterius itu mungkin tidak dikenal di dunia, tetapi ia telah mencatatkan dirinya dalam sejarah cinta kepada Nabi. Ia menjadi simbol bahwa cinta kepada Rasulullah mampu melampaui batas identitas, ruang, dan waktu. Ia hadir di saat yang paling suci, detik-detik wafatnya Nabi. Tangisannya bukan hanya tangisan pribadi, tetapi mewakili duka seluruh makhluk yang mencintai Rasulullah. Ini menjadi pelajaran bahwa kita pun harus hadir dalam sejarah sebagai pecinta Rasulullah sejati. Dan jika cinta kita tulus, sebagaimana tangisnya, maka Allah pun akan mencatat kita sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad yang dirindukan beliau, walau belum pernah bertemu dengannya. Pertama, kisah ini mengajarkan bahwa cinta kepada Rasulullah bisa datang dari siapapun, tidak terbatas pada para sahabat saja, bahkan makhluk yang tak dikenal pun bisa memiliki rasa cinta mendalam kepada Nabi. Maka, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menumbuhkan cinta kepada beliau. Kedua, kita belajar bahwa adab adalah bagian dari cinta. Sosok misterius itu menangis tanpa membuat kegaduhan. Ia hadir dengan hormat, dan pergi tanpa mengganggu. Ini pelajaran tentang bagaimana kita harus beradab dalam mencintai Rasulullah, bahkan dalam kesedihan sekalipun. Ketiga, kesedihan atas wafatnya Rasulullah adalah kesedihan alam semesta. Jika kita tak pernah merasa sedih atau rindu kepada Rasulullah, mungkin kita perlu bertanya pada diri, seberapa besar cinta kita kepada beliau? Keempat, kisah ini juga mengajarkan bahwa cinta itu tidak harus selalu dikenali. Sosok misterius itu tidak dikenal, tapi kisahnya diabadikan. Maka, jangan kecilkan arti cinta kita kepada Nabi hanya karena kita orang biasa. Selama ikhlas, Allah Maha Tahu. Kelima, tangisan itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda cinta. Jangan pernah malu menangis karena cinta kepada Rasulullah. Tangisan seperti itu justru bisa menjadi penghapus dosa dan pelembut hati. Keenam, kita belajar untuk menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebagai figur sejarah, tetapi sebagai teladan hidup yang selalu kita rindukan dan kita ikuti ajarannya. Ketujuh, kita diingatkan bahwa Rasulullah sangat mencintai umatnya. Bahkan di akhir hayatnya, yang beliau pikirkan adalah kita, umatnya. Maka, pantaskah kita hidup tanpa membalas cinta itu dengan taat dan syalawat? Kedelapan, mari tanamkan tekad dalam diri kita untuk menjadi bagian dari umat yang dirindukan Rasulullah. Sebagaimana sabda beliau, beruntunglah orang yang mencintaiku, meski tak pernah melihatku. Kesembilan, semoga kisah ini menjadi cambuk bagi hati kita yang mulai lalai. Mari kembali kepada sunnah Rasulullah, meneladani akhlaknya, memperbanyak syalawat, dan mencintainya dengan tulus dari hati. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah, semoga kisah sosok misterius yang menangisi Rasulullah ini menyentuh hati kita semua. Ia hadir sebagai simbol cinta yang murni, penuh adab,
dan diam-diam dicatat oleh Allah sebagai pecinta sejati. Mari kita renungkan kembali, sudahkah kita mencintai Rasulullah seperti itu? Sudahkah kita rindu padanya? Jika belum, mari kita mulai hari ini, dengan memperbanyak shalawat, membaca sirahnya, dan meneladani akhlaknya. Jangan sampai kita termasuk orang yang asing bagi Rasulullah di akhirat nanti. Jadikan cinta kepada Nabi bukan hanya di bibir, tapi juga dalam setiap amal dan akhlak kita. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa menjadi wasilah hidayah dan inspirasi bagi kita semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe channel Al-Maghfirah Channel. Karena satu klik dari kalian, bisa membuka pintu hidayah bagi banyak orang. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah dengan kisah yang lebih menyentuh hati dan menambah iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.